Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu dosen yang kami hormati, perkenalkan nama saya Muhammad Sirajuddin, NIM 25011414923, mahasiswa PPG dalam jabatan batch 4 tahun 2025 di LPTK UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Hari ini saya akan melakukan praktek pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di MTS Syarifuddin, mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam dengan materi Khulafaur Rasyidin. Demikian dari saya, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini adalah pembelajaran sejarah kebudayaan Islam. Namun sebelum kita memulai pelajaran kita, saya ingin memastikan dulu kondisi mental kalian saat ini seperti apa. Begitu. Apa kabar hari ini anak-anak? Baik. Ya, alhamdulillah kalau sekarang sudah dalam kondisi baik. Mari kita sebelum mulai kita baca doa terlebih dahulu. Sebelum mulai pelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidna warzuqna fahma waj'alna minas sholihin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama syamsika wa qamarika abadan bi rahmatika ya arhamar rahimin, bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwatal arda bi nuri syamsika wa qamarika abadan bi rahmatika ya arhamar rahimin, bi rahmatika ya arhamar rahimin. Baik, kita lanjutkan dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya agar menumbuhkan kecintaan kita atas tanah air kita, negara Republik Indonesia. Mari berdiri dulu semuanya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku, di sanalah aku berdiri jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka. Tanahku, negeriku yang ku cinta, Indonesia Raya,
merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, Merdeka, merdeka, tanahku negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Oke, silakan duduk kembali. Hari ini yang masuk semua apa tidak? Masuk semua? Saya absen dulu ya. Alisa Ramadhani, Alsa Izmiyatun, Azizah Zumratil Hasanah, Aula Ziana Abidah, Sintias Indah Wulandari. Baik, ini kok kayaknya lesu semua ini. Ya, kurang semangat. Monggo dipimpin agar lebih semangat dengan tepuk semangat. tepuk semangat. Luar biasa, semangat. Kita akan mempelajari apa saat ini? Materi kita Khulafaur Rasyidin. Sudah ada yang pernah dengar Khulafaur Rasyidin? Khulafaur Rasyidin. Namun sebelum kita mempelajari tentang Khulafaur Rasyidin, saya tulis dulu. Sebelum kita membahas tentang ini, kita coba ingat-ingat kembali materi sebelum Khulafaur Rasyidin. Sebelum itu, pada pertemuan yang lalu kita mempelajari tentang apa? Peristiwa wafatnya Nabi Muhammad. Bagaimana respon sahabat ketika mengetahui Nabi Muhammad wafat? Bagaimana? Bersedih, berbagai macam reaksi. Ya, ada yang sedih, ada yang marah-marah. Siapa yang menenangkan para sahabat ketika mengetahui Nabi Muhammad wafat? Pidatonya sahabat Abu Bakar. Kemudian apa lagi? Yang kejadian setelah wafatnya Nabi. Apakah Nabi Muhammad menunjuk pemimpin? Apakah Nabi Muhammad berwasiat kepada para sahabat, nanti kalau aku wafat yang akan menggantikan saya Sayyidina Ali? Apakah begitu? Tidak. Tapi Nabi Muhammad justru memasrahkan urusan hal itu kepada umat Islam. Maka dari itu kita sekarang akan mempelajari tentang Khulafaur Rasyidin. Khulafaur Rasyidin, ada yang pernah mendengar? Sebelum materi kita mulai, pernah mendengar istilah Khulafaur Rasyidin? Ayo, apa arti khulafa itu? Khalifah itu apa? Pengganti atau pemimpin? Pengganti atau pemimpin. Rasyidun, yang mendapat petunjuk. Berarti khalifah itu artinya pengganti atau pemimpin. Rasyidun itu adalah yang mendapatkan petunjuk. Berarti kalau secara garis besar, garis umumnya saja, berarti pemimpin atau pengganti yang mendapat petunjuk. Tapi apakah seperti itu nanti maksud dari Khulafaur Rasyidin? Nanti kita akan pelajari. Capaian pembelajaran kita nanti, kalian mampu menganalisis prestasi Khulafaur Rasyidin dan mampu mengimplementasikan, mengaktualisasikan dalam kehidupan nyata, saling menghormati, cinta tanah air. Tapi nanti yang akan kita fokuskan dalam pertemuan ini adalah tentang prestasi Khulafaur Rasyidin. Begitu ya. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak video yang akan kami tayangkan ini. Perhatikan, kemudian kalian cermati, nanti kita akan diskusikan. Begitu ya. Ntar saya tayangkan, kelihatan? Ya. Ada yang ngantuk? Ya. Kalau ada yang ngantuk, saya tepuk semangat lagi nanti. Dadah ya.
Suaranya. Yaitu sekilas tayangan tentang Khulafaur Rasyidin. Mudah-mudahan tidak membuat kita ngantuk. Ya, nah, sebelum saya memberikan tugas kepada kalian atau mendiskusikan materi, saya coba ingin bertanya dulu. Siapa tadi yang nama asli sahabat Abu Bakar? Ayo. Nama asli sahabat Abu Bakar siapa? Abdullah bin Abi Quhafah. Abdullah bin Abi Quhafah. Saya jelaskan singkat saja karena yang ada julukan itu hanya Abu Bakar. Ya, tapi di sini tidak dijelaskan barusan. Yang ada julukan dari Khulafaur Rasyidin, siapa yang pertama? Abu Bakar As-Siddiq, kemudian Umar bin Khattab, yang ketiga mana suaranya? Yang keempat Ali bin Abi Thalib. Oke, untuk kita lebih memahami materi yang yang disampaikan dan ditayangkan barusan, mari kita diskusikan materi yang kalian barusan lihat dan juga diskusi kelompok presentasi nanti tentang prestasi-prestasi dari Khulafaur Rasyidin. Monggo dibagi kelompok seperti yang sudah saya tadi bagi di pertemuan di awal. Ya, kan sudah dibagi kelompoknya. Silakan menghadap ke temannya. Ya, berdiri. Bisa, Dok? Kelompok 1 membahas tentang prestasi Abu Bakar As-Siddiq. Kelompok 2 prestasi Umar bin Khattab. Kelompok 3 prestasi Utsman bin Affan. Kelompok 4 prestasi Ali bin Abi Thalib. Monggo didiskusikan dengan teman-temannya kejadian-kejadian dan prestasi-prestasi yang diraih oleh para pemimpin setelah Rasulullah. Ada kesulitan?
Sudah? Sudah ya? Oke, kalau sudah, nanti kita akan mempresentasikan, kalian akan mempresentasikan hasil diskusi dengan teman-temannya dari pengamatan terhadap video yang ditayangkan barusan, dan juga nanti ada yang menanggapi. Ya, ada yang menanggapi atau bertanya kepada kelompok yang lain. Presentasinya saya kasih waktu 5 menit, 4 menit untuk presentasi, 1 menit untuk pertanyaan. Ya, silakan dimulai dari kelompok Abu Bakar As-Siddiq terlebih dahulu. Di depan. Monggo. Yang penting poinnya saja dapat cukup. Ya. Karena waktu kita tidak banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok satu mempresentasikan prestasi Abu Bakar As-Siddiq. Tumpas kelompok pembangkang. Pada masa itu beberapa suku Arab yang berasal dari Hijaz dan Najd menyatakan murtad atau membangkang kepada Khalifah dan sistem yang ada. 2. Modifikasi Al-Quran. Dampak dari perang yang berlangsung di era kepemimpinan Abu Bakar, banyak para penghafal Al-Quran yang gugur ketika membela agama Allah. 4. Perluasan wilayah. Perluasan wilayah dakwah Islam pada masa Abu Bakar As-Siddiq mulai menyebarkan Islam ke wilayah yang lebih luas. Sekian presentasi dari kami. Ada yang mau bertanya? Monggo, yang mau bertanya? Yang mau bertanya? Kalau tidak ada nanti Pak Guru yang bertanya nih. Monggo, yang mau bertanya? Ayo yang bertanya. Oh ya, silakan. Nanti aja. Gimana? Siapa nama asli Abu Bakar Siddiq? Siapa? Abdullah bin Abi Quhafah. Ya, Abdullah bin Abi Quhafah. Ya sudah cukup. Tepuk tangan dulu untuk teman-temannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 2, kelompok Umar bin Khattab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita dari kelompok 2 mempresentasikan serta menjelaskan tentang beberapa prestasi yang telah diraih oleh Abu Bakar. Umar bin Khattab mengemban jabatan sebagai khalifah dengan wasiat dari Abu Bakar As-Siddiq. Berikut beberapa prestasi yang telah dicapai oleh beliau. A. Perluasan wilayah dakwah Islam. Pada masa Khalifah Umar bin Khattab terjadi perluasan dakwah Islam secara besar-besaran yang dikenal sebagai periode Futuhat al-Islamiyah. Secara berturut-turut dakwah Islam sampai ke Suriah, Persia, dan juga Mesir. B. Mengatur administrasi dan keuangan pemerintahan. Karena perluasan daerah terjadi sangat cepat, Umar radhiyallahu anhu segera mengatur administrasi negara dengan mencontoh administrasi yang sudah berkembang, terutama di Persia. Pada masa pemerintahan
pernikahannya, Umar bin Khattab membentuk Baitul Mal dan Bina Perang. Baitul Mal bertugas mengurusi keuangan negara. Saya menetapkan kalender Hijriah. Khalifah Umar bin Khattab menetapkan permulaan tahun Islam pada saat Nabi Muhammad SAW hijrah dari Mekah ke Madinah. Hal itu disebabkan hijrah merupakan titik balik kemenangan Islam. Dan yang terakhir yakni dengan pemilihan khalifah. Khalifah Umar bin Khattab membentuk dewan yang akan mencari penggantinya. Dewan tersebut beranggotakan 6 orang sahabat yang saat itu dianggap paling tinggi peningkatannya. Sudah cukup sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ingin ada yang bertanyakan? Silakan. Ada yang bertanya? Kenapa? Coba dijawab. Kenapa alasan Umar bin Khattab menetapkan kalender Hijriyah pada hijrahnya Nabi Muhammad? Barusan disampaikan alasannya. Kenapa? Kenapa kok yang dipilih saat awal tahunnya itu di hijrahnya Nabi Muhammad? Dipahami ya pertanyaannya? Ya, kenapa kok Umar bin Khattab memilih kalender Hijriyah itu saat hijrahnya Nabi Muhammad, permulaannya? Itu disebabkan hijrah merupakan titik balik kemenangan Islam. Karena itu adalah titik balik atau awal mula Islam berjaya berkembang. Sebelumnya gimana? Sebelumnya sulit berkembang ketika berada di kota Mekah. Oke, tepuk tangan dulu untuk teman-temannya. Terima kasih, silakan. Oke, luar biasa sekali diskusi dari kalian semua dan menyampaikan dengan lugas. Ya, karena ketika kita mampu ke depan menyampaikan, kita bukan hanya mendapatkan ilmu pengetahuan saja, tapi juga mental peduli kepada pendengar, gitu ya, mental peduli kepada apa yang ingin kita sampaikan agar dimengerti oleh pendengar. Jadi ketika mempresentasikan itu banyak hal yang kita dapat, di antaranya materi yang kita pelajari, gitu ya. Banyak sekali keteladanan-keteladanan yang dimiliki oleh Khulafaur Rasyidin atau prestasi-prestasi yang diraih oleh Khulafaur Rasyidin yang tercatat oleh sejarah. Apakah hanya hal itu? Tidak, banyak lagi. Tapi itu adalah garis besar peristiwa-peristiwa yang mempunyai pengaruh besar atas perkembangan Islam sampai ke Islam ke Nusantara ini. Di antaranya adalah yang pertama adalah Khalifah Abu Bakar. Apa prestasinya Khalifah Abu Bakar? Yang pertama apa? Tadi menumpas kelompok pembangkang. Apa pembangkang itu? Pemberontak. Atau dalam bahasa agamanya apa? Murtadin. Ya, pemberontak, pembangkang atau murtadin. Seandainya Khalifah Abu Bakar waktu itu, coba kita analisa, seandainya Khalifah Abu Bakar tidak mampu mengatasi pembangkang, murtadin, nabi palsu, maka Islam akan sulit kemurniannya sampai sekarang. Iya tidak? Karena yang berkembang para pembangkang, para murtad dan nabi palsu. Kemudian Umar bin Khattab, yang paling terkenal dari Umar bin Khattab adalah pembentukan Baitul Mal, penetapan kalender Hijriah. Kemudian Khalifah siapa? Utsman bin Affan. Apa yang paling terkenal dari Utsman bin Affan? Yang mirip dengan Abu Bakar apa? Barusan yang disampaikan tentang pengkodifikasian mushaf Al-Quran. Ini agak mirip dengan Khalifah Abu Bakar. Apa bedanya? Ada yang bisa menjawab? Bedanya kodifikasi versi Abu Bakar As-Siddiq dengan kodifikasi versi Utsman bin Affan. Apa?
sama-sama membukukan Al-Quran. Ya, sama-sama membukukan Al-Quran. Nanti dipelajari lagi ya. Bedanya apa? Kalau Abu Bakar As-Siddiq itu murni pembukuan. Masih tidak ada tanda baca. Qiraahnya macam-macam. Qiraah itu versi bacaan. Kalau Utsman bin Affan sudah memutuskan bahwa pembacaannya, tulisan dan bacaannya itu satu bacaan. Karena orang saling fanatik. Bacaan saya yang paling benar, bacaan dia yang paling benar, gitu. Sampai mau terjadi adu jotos. Ya. Padahal semuanya sama-sama benar. Nah, ini berbahaya karena umat Islam berkembang sangat pesat. Kalau dibiarkan maka khawatir mereka akan bertengkar sesama muslim gara-gara rebutan bacaan Al-Quran. Oke, yang perlu kita pahami teladan yang diambil, yang bisa kita ambil dari materi Khulafaur Rasyidin. Yang pertama adalah apa? Adil dan bijaksana. Yang kedua adalah dermawan dan sederhana. Tak satupun dari khalifah-khalifah itu yang wafat dalam keadaan kaya dengan harta negara, kecuali Utsman bin Affan. Ya, Utsman bin Affan tidak menggunakan harta negara, tapi hartanya sendiri. Beliau orang yang sangat dermawan, kaya raya sekali. Sampai sekarang asetnya Utsman bin Affan di Arab Saudi itu masih ada. Ada hotel, tapi saya hanya mendengar info ya, tidak pernah nyampe. Mudah-mudahan kita sampai ke sana nanti. Ya. Ada hotel namanya Hotel Utsman bin Affan. Itu milik Utsman bin Affan. Sampai sekarang dikelola oleh kerajaan Arab Saudi. Uangnya masuk ke mana, Pak? Diberikan kepada fakir miskin penduduk Mekah. Hotel Utsman bin Affan. Orangnya sudah tidak ada, jariyahnya masih tetap mengalir. MTS Syarifuddin sudah tidak ada. Syarif sudah tidak ada. Iya, Syarif sudah tidak ada, tapi ilmunya tetap mengalir. Nah, begitu. Kemudian setia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu. Kemudian yang terakhir, pembelajaran yang bisa kita ambil dari materi Khulafaur Rasyidin ini adalah yang pertama, ketika kita lihat dari awal diskusi kita, presentasi kita tentang Khulafaur Rasyidin, diskusi kita tentang Khulafaur Rasyidin, kita memahami satu hal, beberapa hal. Di antaranya adalah pentingnya persatuan dan kesatuan umat Islam. Coba tengok dari kebijakan Abu Bakar, kebijakan Umar, kebijakan Utsman, mulai dari pembukuan Al-Quran, memerangi para pemberontak, ya, kemudian pembentukan Baitul Mal, penentuan kalender Hijriah, itu semua mengarah kepada pentingnya persatuan. Ya, pentingnya persatuan. Karena kalau sudah tidak bersatu, tidak mungkin berkembang. Sama dengan kita, kalau kita rakyat Indonesia tidak satu visi dan misi, sebesar apapun daerahnya, sebanyak apapun penduduknya, jika tidak ada persatuan, maka bagaikan buih di lautan. Tidak ada artinya. Ngoten. Oke, lanjut. Kemudian kepemimpinan yang adil dan bijaksana. Ya, kalau jadi pemimpin, kalau kita diberi amanah, amanah sekecil apapun, amanah itu sudah harus jadi bupati. Ya, amanah itu sudah harus jadi bupati, presiden, lebih-lebih itu. Kita sebagai ketua kelas, atau kita sebagai anak yang diminta oleh orang tua untuk menjadi siswa, kita harus adil kepada kita sebagai siswa. Kita adil kepada diri kita sebagai siswa, amanah dan bijaksana kepada diri kita sebagai siswa. Rajin belajar, itu adil namanya. Ya, rajin belajar, semangat belajar, waktunya belajar, waktunya ngaji, waktunya sholat kita sholat, waktunya makan kita makan. Jangan dibalak-balik. Waktunya makan kita tidur. Ya, waktunya tidur malam-malam kita
makan, nanti amburadul, nanti ada makhluk yang berkata iku opo iku, nah begitu nanti. Ya, kalau waktunya diubah-ubah. Kemudian berpegang teguh kepada apa? Karena kita harus punya pegangan, punya pedoman. Berpegang teguh pada apa? Al-Quran dan Sunnah. Yang terakhir apa? Kedermawanan. Ini penting ini karena kita makhluk sosial. Jangan terlalu cerek. Apa cerai itu? Pelit. Ada yang pelit? Saya yakin pelit itu tidak masuk di kamusnya santri Syarifuddin. Tidak masuk. Ya, dermawan. Kenapa? Karena kita makhluk sosial. Kita berintegrasi. Kemudian apa? Kesederhanaan dalam hidup. Kesederhanaan dalam hidup kita artinya melakukan sesuatu baik makan, minum, berpakaian, bertingkah, bercermin, ya sesuai dengan kebutuhan. Cermin misalnya, kan kebutuhan kalau kalian ya, ini anak-anak yang cantik ini kan pasti bercermin terus, ya kan itu ya. Tetapi jangan sampai kita berlebihan di dalam hidup. Kita harus sederhana. Sederhana bukan berarti cerminnya harus retak, bukan. Tapi waktunya bercermin, cermin ya. Kalau bukan waktunya bercermin, jangan bercermin. Nanti Pak Guru menjelaskan begini-begini nanti. Nah, itu bahaya itu ya. Jadi kita harus sederhana. Artinya sederhana itu melakukan sesuatu sesuai dengan yang kita butuhkan. Itulah yang bisa kita ambil pelajaran dari materi kita pada pagi hari ini tentang Khulafaur Rasyidin. Saya ulangi lagi, siapa khalifah pertama? Khalifah kedua? Khalifah ketiga? Khalifah keempat? Alhamdulillah, mudah-mudahan bermanfaat. Kalian tetap semangat belajar. Jangan cukup hanya mengetahui Khulafaur Rasyidin prestasinya di buku saja, tapi berusaha mencari sumber yang lain. Ya, berusaha mempraktekkan hal itu. Tetap semangat belajar. Mari kita akhiri pembelajaran kita pada siang hari ini dengan membaca doa ba'da ta'allum. Doa ba'da ta'allum itu apa? Doa khusus setelah ngaji di Pondok Pesantren Syarifuddin, karena lembaga kita adalah lembaga Syarifuddin, MTS Syarifuddin kelas 7E. Nah, begitu. Silakan berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi wafaqana li talabil ilmi wa qatalana tsumma salatu wassalamu abadi ala nabiyil mustafa Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man ta'a ila tariqil ilmi kullama sa'a fa'lam bi anna ilma bi ta'allumi wal hifzi wal imani wat tafahumi wa la tanalul ilma illa bidaka wal hifzi wal irsyadi min usadika wa burgati wa turi wa tiyakmulu kadastidalul lazimun mujamalu wa ilma bil aqli wa bil qalbi kada bil udhi wal lisani wal aini huda fal yadu innatu biya kitabana wal ilmu khairu suturuna ya rabbi farzuqna uluman nafi'ah misla ulumil ulama jami'ah ya rabbi wafiqna lima yanfa'una wa yanfa'u bani ni'manina ya rabbi ya rabbi Allahumma qabbalan du'an Allahumma rabbi qabbalan amina 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 amin amin ya rabbal alamin.
Amin. Amin. Oke, sekian pertemuan kita pada pagi hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.